Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NIM 0532523766 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, di tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web ini kita diminta untuk mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript Framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan jalur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Nah, untuk soal tugasnya, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2 sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama tugas praktik. Nah, baik, di sini kita diminta membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan. Yang pertama itu stok bahan ajar dan yang kedua adalah tracking delivery order atau DO. Nah, untuk yang pertama ini halaman stok bahan ajar. Di sini kodenya. Sekarang kita login dulu. Nah, ini adalah halaman loginnya, dan untuk loginnya kita menggunakan milik Rina Wulandari saja. Nah, ini. Oke, kita coba login. Lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Kemudian untuk yang pertama itu halaman stok bahan ajar. Di sini kita klik halaman informasi bahan ajar. Nah, ini adalah tampilan informasi stok bahan ajarnya. Kemudian halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Ini halamannya untuk seluruh UT daerah di sini. Kemudian daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Yang pertama, kode mata kuliah atau nama mata kuliah. Ini kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya ini bagian judul. Kemudian kategori mata kuliah. Ini kategorinya. Kemudian UT daerah. Ini UPBJJ. Selanjutnya lokasi rak. Nah, lokasi raknya ini. Kemudian jumlah stok bahan ajar. Ini jumlah stok safety-nya. Ini untuk berikutnya yaitu status dan catatan. Ini status dan juga catatannya. Nah, untuk kodenya di bagian informasi stok bahan ajar ini. Nah, ini kodenya. Yang pertama ada kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, lokasi rak, harga, stok, dan juga catatan. Nah, kemudian berikutnya ini terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, fitur untuk mengeditnya itu ada di bagian aksi dan bagian yang berbentuk bagian seperti pensil ini. Misalkan kita ganti edisi baru 2024, simpan perubahan.
Oke, berhasil disimpan, sudah diganti. Dan untuk yang ini kita ganti menjadi, sebentar kita lihat, ganti jadi stok aman. Kita tebalkan tulisannya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian berikutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok di bagian dashboard. Nah, ini terdapat bagian filter dan juga untuk sort atau urutkan berdasarkan. Nah, ini misalkan yang pertama kita urutkan berdasarkan judul. Nah, ini sesuai dengan abjad. Kemudian yang kedua, urutkan berdasarkan jumlah dari yang paling sedikit sampai paling banyak stok jumlahnya. Kemudian yang terakhir, harga dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal. Kemudian untuk filter, tadi saya terbalik ya menjelaskannya. Nah, untuk filter ini yang pertama terdapat filter UT daerah, terdiri dari seluruh UT daerah dan setiap UT daerah. Nah, untuk filter itu ini pilih UPBJJ, ada dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar. Nah, berikutnya terdapat kategori mata kuliah. Nah, untuk kategori mata kuliah ini kita tidak akan bisa mengkliknya jika belum melakukan pilih UPBJJ. Jadi misalkan kita ambil contoh Jakarta, nah baru bisa kita klik misalkan mata kuliah wajib. Nah, yang munculnya itu mata kuliah wajib semuanya. Kemudian kita klik Makassar, Surabaya. Nah, kita pilih Surabaya, kemudian kita klik praktikum. Nah, nanti akan munculnya hanya mata kuliah praktikum saja. Oke, selanjutnya tadi yang filter stok sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, sekarang tadi ya, ini judul, nah, ini berdasarkan judul, jumlah, dan juga harga. Nah, untuk kodenya itu ada di sini. Nah, ini untuk memfilter UPBJJ. Kemudian yang kedua untuk menampilkan data yang sudah difilter, ini yang ini. Kemudian ini filter PBJJ, ini untuk filter kategori yang dipilih. Kemudian yang berikutnya adalah terdapat fitur sort yang mengarahkan, ini tadi sudah. Terdapat fitur filter dapat di set ulang atau di reset. Nah, sekarang coba, ini adalah fitur resetnya. Sekarang coba kita klik. Nah, kembali lagi menjadi semula. Nah, untuk kodenya itu yang ini. Ini sampai, nah, ini reset filter. Kemudian yang berikutnya adalah implementasikan dependent option
Seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan gunakan simbol. Oke, memberikan status menipis, memberikan status kosong. Nah, ini itu yang tadi bagian menampilkan status dari stok bahan ajar. Ini terdapat di sini ya. Untuk status amannya itu ada di 10. Artinya jika sudah di bawah 10 maka statusnya itu adalah menipis. Contohnya yang ini dan juga ini. Nah, ini untuk menampilkan stok menipis atau kosong, kita checklist aja bagian sini dan akan muncul dua status di sini menipis. Kemudian untuk berikutnya memberikan status menipis. Jadi tadi kalau misalkan statusnya masih atau jumlahnya masih di atas 10, itu statusnya masih aman. Kemudian jika sudah di bawah 10 berarti stoknya menipis dengan warna kuning ini. Stoknya aman berwarna hijau, dan jika stoknya habis maka berwarna merah. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar. Nah, ini untuk menambahkan bahan ajar itu ada di bagian bawah sini. Kita klik. Nah, misalkan di sini kita bisa memasukkan bahan ajar yang kita inginkan. Kemudian untuk nomor 2, tracking delivery order. Untuk kodenya sebelumnya yang bagian menampilkan stok bahan ajar. Nah, ini untuk menambahkan stok bahan ajar, kodenya ada di sini sampai ke bawah sini. Ini untuk mengedit item. Selanjutnya yaitu nomor 2, bagian tracking delivery order atau DO. Kita klik dulu di sini bagian tracking pengiriman. Di sini sudah muncul. Nah, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas satu praktik, tapi di sini perlu menggunakan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Nah, di sini yang pertama ada nomor DO di mana tergenerate otomatis. Penomorannya terdiri dari DO. Nah, ini DO tahun berjalan dan sequence number. Ini nomornya yang 0002. Kemudian selanjutnya NIM diisi secara manual. Nah, untuk NIM-nya ini kita lihat di bagian data ini. Untuk Rina, NIM-nya misal kita isi NIM-nya kita misal isi yang ini saja. NIM. Kemudian nama diisi secara manual. Untuk NIM-nya ini kita isi. Dan untuk namanya diisi manual. Nah, kemudian ekspedisinya kita isi
berdasarkan UPBJJ list. Nah, di sini kita cek di sini. Nah, bisa dilihat di sini ekspedisinya adalah JNE. Kita pilih ekspedisinya. Reguler. Kemudian paket bahan ajar dipilih penulisan paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Nah, di sini kita lihat dulu Rina ini memilih paket apa. Nah, paket bahan ajar itu yang ini. Sekarang kita kopikan di sini. Kita pilih paket IPS dasar dulu saja. Kemudian tanggal kirim dapat diisi manual maupun informasi. Nah, ini untuk tanggal kirimnya kita lihat dulu di sini. Tahun 2025 bulan 8 tanggal 25. Tanggalnya tanggal bulan Agustus tanggal 8. Nah, kemudian kita ke perintah berikutnya, yaitu tanggal kirim diisi manual, kemudian total harga. Nah, total harganya langsung muncul di sini 120.000. Kemudian kita klik tambah DO baru. Oke, data berhasil disimpan. Oke, nah akan muncul di bagian bawah sini. Untuk kode delivery ordernya itu ada di bagian tracking di sini. Nah, yang dimana ini adalah untuk memilih paket, kemudian ini untuk menambahkan nomor DO berikutnya, kemudian ini untuk memvalidasi kelengkapan data, ini untuk auto generate nomor DO ketika disubmit. Nah, ini untuk menambahkan ke tracking list, dan ini untuk mereset form. Itu. Itulah kegiatan praktikum yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.